is variable x always used in mathematics and what is the fact of variable x in mathematics? Dan jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Fiscal One Podcast. Fiscal One? Apaan tuh Fiscal One? filsafat kelompok 1. Podcast ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Walaupun kita terpisahkan oleh jarak, ada dari Tangerang, Cikarang, dan Karawang, podcast virtual ini nggak kalah seru nih teman-teman. Karena apa? Karena kita akan membahas tentang nilai-nilai filosofi konsep matematika dengan tema Why is variable x always used in mathematics and what is the fact of variable x in mathematics? Kenapa sih X selalu digunakan dalam matematika? Dan apa sih fakta dari X tersebut? Nah, kalian pasti sering berpikir juga dong, kenapa sih X yang selalu digunakan dari sekian banyak alfabet A sampai Z yang digunakan untuk menentukan nilai matematika yang belum diketahui? Nah iya benar banget, kayak kita sering banget nemu di soal-soal tuh kayak gini. Berapakah nilai X tersebut? Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Kan ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Biar disayang, kita kenalan dulu yuk. Namaku Wida Daradika Aulia. Aku Sekar Pangesti. Dan aku Iis Karlina. Kami bertiga ini mahasiswi kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kita kan udah kenalan ya teman-teman ya. Gimana kalau misalkan kita ngobrol santai-santai dulu nih teman-teman? Kalian semua apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian, selama kuliah online ini tuh ada kendala nggak sih? Pastinya ada dong, ada. Kendalanya itu cukup lumayan banyak sih, dan mungkin sering juga ini, kendala yang sering dirasakan banyak orang itu kendala jaringan, guys. Karena jaringan di setiap daerah itu beda-beda ya. Kemudian juga kalau aku pribadi ya, agak sulit memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian agak sulit juga untuk berinteraksi dengan teman-teman secara virtual. Kalau Wida gimana nih? Iya, sama kayak Is juga kendala jaringan. Apalagi kalau misalkan lagi mati listrik nih. Kan kita sering banget kuliah lewat Zoom atau Google Meet. Jadi kalau pas lagi mati listrik tuh tiba-tiba jaringannya hilang. Terus juga kayak kalau kita lagi presentasi gitu, ada aja suara dari sekeliling gitu yang mengganggu, yang masuk gitu pas kita lagi presentasi. Terus gimana kalau dari Sekar ada gak? Nah, benar banget nih kalau dari aku ya. Kalau dari aku sih juga jaringan ya, terutama kalau misalnya lagi cuaca nggak mendukung nih. Itu tuh jaringan tuh kayak jadi kurang stabil gitu. Nah, tapi di samping itu kuliah online ini ternyata punya hikmah juga teman-teman. Kenapa? Karena kita tuh kayak ngerasa quality time kita itu sama keluarga tuh jadi lebih banyak gitu ya nggak sih? Iya, Benar banget itu, benar. Nah, apalagi kalau misalkan dulu itu kan kita tatap muka nih sekolah ya. Kita tuh berangkat pagi, orang tua kita kerja gitu ya. Terus pulang-pulang kita semua ngerasa capek, bahkan seharian itu tuh kita kayak nggak pernah ngobrol gitu. Jadi kayak kurang adaptasi antara satu sama yang lainnya. Sekarang aku mau nanya nih sama kalian. Selama kuliah online ini kalian pernah nggak sih ke kampus gitu atau ngapain gitu ke kampus? Aku ya, kalau dari aku pernah kalau lewat kampus mungkin sering ya. Nah, kalau misalnya masuk ke kampus itu aku pernah, pertama itu pas aku mau UTBK. Pas mau UTBK itu aku pertama kali, terus kemudian pas mau registrasi awal, kan aku ada sedikit problem yang membuat aku harus ke kampus. Terus kemudian pas mau minta tanda tangan dosen untuk menandatangani KRS manual. Dan yang terakhir kemarin, pas aku ngambil alma mater. Aku kan dari Karawang, jadi aku ngambil alma maternya langsung ke kampus. Gitu. Kalau Wida gimana? Kalau aku juga pernah beberapa kali ya ke kampus, sama kayak Is, dulu juga UTBK di Unsika. Terus pernah beberapa kali lewat masuk ke kampus, tapi nggak pernah masuk ke gedung FKIP-nya, belum pernah sama sekali. Terus juga yang kemarin terakhir buat ambil alma mater, kan aku dari Cikarang ke Kerawang ya lumayan deket, jadi ngambil alma maternya ke kampus. Kalau Sekar gimana? Sekar kan jauh nih dari Tangerang, pernah nggak sih ke kampus?
Kalau aku sih pernah ke kampus, tapi nggak sesering kalian. Kalau aku tuh pernah ke kampus cuma sekali doang. Waktu itu pas semester 2 mau kenaikan semester 2 ini. Kan kita pernah tuh ya beredar katanya semester 2 ini bakalan offline ya. Nah, Oh aku iya, iya, iya. sama keluarga aku itu ke sana untuk nyari kosan gitu. Nah, terus aku ngeliat juga cuma bisa ngeliat apa namanya gedung Unska itu dari depan doang. Aku belum tahu nih posisi FKIP-nya di mana gitu. Di dalam kampus itu kan pasti ada organisasi ya. Nah, kalian juga pasti ikut organisasi. Nah, kira-kira selama kuliah online ini tuh gimana sih cara kalian memanage waktu antara kuliah, organisasi, sama pekerjaan rumah? Kalau dari aku ya, kalau dari aku sih fleksibel sih ya. Kalau untuk organisasi itu biasanya kan ada rapat ya. Dan rapatnya itu juga fleksibel waktunya, enggak di waktu-waktu pas kita lagi kuliah. Biasanya itu di weekend, di antara Sabtu atau Minggu. Nah, kalau misalnya di hari biasa, oh ya, yang di Sabtu Minggu itu kita pertemuan langsung ya, ke tempatnya kita kumpul langsung. Nah, untuk yang hari biasa itu biasanya kita rapatnya malam dan virtual gitu. Untuk Wida gimana? Kalau dari aku ya, kan kita satu organisasi juga nih ya Is kebetulan. Sama Iya, kayak betul. Is, kalau rapat-rapat, kalau pertemuan langsung di weekend, terus kalau rapat online malam. Pokoknya kita kalau rapat tuh nggak yang bentrok sama jadwal perkuliahan, kita cari waktu yang sama-sama lagi senggang. Terus kalau buat ngerjain tugas, pinter-pinter aja gitu, cari waktu luangnya, curi-curi waktu luang. Kayak kita sekarang nih, kita lagi nggak ada jam mata kuliah, terus kita lagi free, jadi kita gunain buat ngerjain tugas. Iya, benar banget. Itu balik lagi dari kitanya masing-masing ya, gimana cara kita memanage waktu dengan baik. Tapi yang paling penting itu kita harus prioritasin yang pertama itu kuliah ya teman-teman ya. Iya, benar Ya, banget itu. Ngomongin kuliah Prioritas. nih teman-teman nih. Kalian kan kuliah di Prodi Pendidikan Matematika nih ya. Boleh nggak Hmm. sih bagi cerita nih gimana sih perjuangan kalian saat ini bisa diterima di pendidikan matematika ini? Terus apa sih motivasi kalian memilih pendidikan matematika ini? Apakah dari dalam diri kalian sendiri atau keinginan orang tua? Aku ya. Ya, boleh. Nah, aku kenapa aku milih jurusan pendidikan matematika? Sebenarnya sih dulu waktu aku kelas 12, aku sempat bingung juga tuh, sempat sempat bimbang gitu, mau jurusan apa nih, padahal udah kelas 12 ya. Nah, setelah aku pikir-pikir dan setelah aku pertimbangkan, ternyata matematika itu adalah dari sekiannya banyak mata pelajaran yang aku pelajari, dan matematika ini ya pelajaran yang aku suka gitu. Jadi aku milihnya jurusan matematika. Dan ketika oh ya, aku ini lulusan angkatan 2020 ya. Jadi alhamdulillah ketika lulus kemarin aku tuh lolos di sekolah untuk bisa daftar di jalur SNMPTN. Nah, aku memanfaatkan itu untuk daftar di salah satu unit di Bandung jurusan matematika, dan di Unsika jurusan pendidikan matematika. Tapi mungkin memang belum rezeki, jadi aku belum keterima di jalur SNMPTN. Kemudian aku nyoba lagi untuk UTBK jalur SBMPTN. Nah, di jalur SBMPTN ini aku juga masih daftar di salah satu unit di Bandung jurusan matematika, dan Unsika jurusan pendidikan matematika. Namun ya mungkin memang belum rezekinya ya, jadi belum keterima tuh. Tapi aku nggak nyerah, aku nyoba lagi tuh jalur mandiri di Unsika jurusan pendidikan matematika, dan akhirnya alhamdulillah aku keterima gitu. Terus untuk motivasi sendiri ya, kenapa aku memilih jurusan pendidikan matematika seperti di awal tadi. Dari sekiannya banyak pelajaran, aku itu ya lebih sukanya ke matematika. Jadi ya aku pilihnya matematika aja gitu. Kalau Wida gimana nih? Kalau aku ya, aku juga kebetulan lulusan 2020. Terus dari awal SMA sampai kelas 12 pasti banyak banget pertimbangan buat akhirnya memutuskan jurusan apa sih yang akan dipilih gitu. Terus pas SNMPTN aku daftar di pilihan pertama itu salah satu univ di Solo, pendidikan matematika, yang kedua di Unsika pendidikan matematika. Tapi belum rezekinya di SNMPTN. Terus aku daftar lagi di jalur SBM, sama pilihan pertama dan keduanya. Dan alhamdulillah lolos di pilihan kedua, yaitu pendidikan matematika Unsika. Terus kenapa sih pilih
pilih pendidikan matematika? Ya karena sama sih alasannya kayak Iis, karena dari banyaknya pelajaran yang disuka tuh lebih dominan sukanya ke matematika dan emang pengen jadi guru aja sih. Kalau dari aku gitu, kalau dari Sekar gimana? Kalau dari aku ya, aku kan lulusan dari 2019 ya. Jadi di sini aku mau berbagi cerita juga nih sama kalian semua. Aku tuh pernah ikut SNMPTN SBM sama Mandiri di tahun 2019 dengan jurusan farmasi, di mana jurusan farmasi ini jurusan yang sesuai keinginan orang tua aku. Tapi apa namanya, aku tuh nggak keterima di jalur apapun. Akhirnya aku mutusin untuk gap year. Walaupun orang tua aku untuk menyuruh aku untuk daftar di swasta, tapi menurut aku bingung nih mau jurusan apa, aku belum nemuin passion aku, belum nemuin jati diri aku. Akhirnya aku mutusin untuk gap year. Nah terus selama gap year ini aku nyari jati diri aku nih, passionnya aku di mana, sukanya di mana, minatnya di mana gitu. Terus aku minta izin ke kedua orang tua aku untuk memilih pendidikan matematika. Dan akhirnya orang tua aku mengizinkan aku untuk memilih pendidikan matematika. Kenapa aku milih pendidikan matematika? Karena aku merasa dari dulu aku seneng banget sama matematika dan aku mampu di jurusan ini gitu teman-teman. Nah, kita kan udah ngobrol santai-santai nih teman-teman ya. Udah berbagi cerita juga nih. Gimana kalau misalkan kita kembali ke topik pembahasan kita? Menurut kalian tuh variabel itu apa sih? Kalau setahu aku variabel itu adalah sebuah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika serta sering digunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, iya benar banget kata Iis. Dan setahu aku juga ya, variabel itu nilai yang dapat berubah-ubah dalam suatu cakupan soal, atau bisa juga dalam himpunan operasi yang suka diberikan. Wah, kayak Power Rangers ya bisa berubah-berubah. Tapi kenapa sih variabel X ini selalu digunakan untuk menyatakan nilai yang tidak diketahui dalam matematika? Atau yang kadang tuh kita mikir kayak gini, kenapa sih kita nyarinya tuh X lagi, X lagi, X lagi gitu. Terus kadang kenapa sih nggak nyoba ABC gitu kan ya? Itu kira-kira kenapa sih teman-teman? Nah, untuk membahas topik ini, kita harus tahu nih topik yang menjadi dasar dan fondasi utama dari matematika, yaitu aljabar. Aljabar ini sudah diketahui sejak peradaban Islam Abbasiyah di Persia, yaitu oleh Al-Khawarizmi yang menjadi pionir dalam bidang ini. Al-Khawarizmi ini menulis suatu kitab yang berjudul Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang isinya tuh tentang persamaan dan perhitungan yang kini kita sering kenal dengan ekspresi aljabar. Oh, berarti aljabar ini merupakan fondasi dari matematika ya teman-teman. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih sejarah X dalam matematika ini? Nah, aku juga ingin nambahin sedikit nih dari pernyataan Wida tadi. Dalam naskah bahasa Arab tadi, yang berisikan tentang kajian matematika tersebut akhirnya sampai ke Eropa. Untuk pertama kalinya yaitu di Spanyol pada abad ke-11 dan 12. Dan ketika naskah tersebut tiba di sana, ada ketertarikan yang besar untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Latin. Oh, berarti naskah ini pertama itu ada dari Arab ya, terus bangsa Eropa itu tertarik untuk menerjemahkannya. Kira-kira tuh gimana sih proses naskah ini tuh bisa sampai ke bangsa Eropa itu? Nah, panjang sejarah bangsa Eropa yang memiliki hubungan pasang surut dengan Islam dan kaum muslimin. Pemerintahan Islam di Andalusia, Spanyol pada abad ke-8 hingga abad ke-15 adalah pemerintahan Islam yang pertama yang berinteraksi dengan bangsa Eropa. Melalui peradaban Islam di Andalusia, Eropa dapat berkenalan dengan keilmuan periode Yunani dan Romawi kuno. Oh iya, aku mau nambahin juga nih dari penjelasan Iis tadi. Lalu Raja Alonso ini pada tahun 830 Masehi meminta dua orang sarjana Spanyol Islam untuk menjadi guru besar putra-putranya dan ahli warisnya. Proses seperti ini tuh kemudian berlanjut. Para cendekiawan Barat banyak yang datang nih ke pusat ilmu pengetahuan Spanyol Islam seperti yang ada di kota Cordoba. Nah, selain itu, ketika terjemahan terhadap berbagai ilmu pengetahuan mendapatkan perhatian serius di Universitas Toledo yang didirikan pada tahun
1130 Masehi, banyak orang Kristen di berbagai penjuru Eropa yang belajar di universitas tersebut. Cetakan dari Universitas Toledo inilah yang tersebar ke seluruh Eropa, yang selanjutnya meneruskan usaha penerjemahan berbagai bidang ilmu pengetahuan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira tuh dalam proses penerjemahannya itu ada kendala nggak sih? Pastinya ada dong, salah satunya nih, ada beberapa pengucapan dalam bahasa Arab yang sulit diucapkan sama orang Eropa. Terus juga ada pengucapan tersebut yang tidak ada padanannya dalam abjad bahasa Eropa. Kira-kira pengucapan apa yang sulit diucapkan oleh bangsa Eropa? Nah, kata yang sulit diucapkan oleh bangsa Eropa itu salah satunya adalah huruf shin yang berbunyi seperti shi. Huruf itu juga menjadi huruf pertama dari kata shay'un yang artinya sesuatu. Sesuatu yang tidak terdefinisi, sesuatu yang belum diketahui. Nah, kata tersebut tidak dapat diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Spanyol, karena bahasa Spanyol tidak mempunyai isi tersebut. Wah, ternyata bahasa dari satu negara lain jika diterjemahkan ke negara lainnya akan berubah ya pengucapannya. Nah, kira-kira tuh gimana sih kelanjutannya dalam pengucapan tersebut? Iya, aku pernah baca nih buat kelanjutannya tuh mereka menyepakati untuk menciptakan aturan di mana suara cek dalam bahasa Yunani klasik yang dalam bentuk huruf X yang dibaca kai. Hingga kemudian ketika naskah tersebut diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Eropa yang umum digunakan yaitu bahasa Latin. Mereka mengganti huruf Yunani X yang dibaca kai menjadi huruf Latin X yang sering kita pakai sekarang ini. Dan setelah itu terjadi, kemudian menjadi acuan buku teks matematika selama 600 tahun nih sampai sekarang. Nah, bener banget tuh kata Wida. Jadi, mereka menciptakan aturan baru dalam penerjemahan Qi tersebut. Nah, berarti teka-teki kita ini sudah terjawab nih teman-teman. Mengenai mengapa X digunakan untuk menyimbolkan sesuatu yang belum diketahui dalam matematika. Dan jawabannya adalah Karena orang Spanyol kesulitan dalam mengucapkan Qi sehingga diganti dengan X yang berarti sesuatu yang tidak diketahui atau belum diketahui. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama kalian. Ada nggak sih bukti-bukti yang menunjukkan bahwa X ini itu merupakan variabel yang paling populer atau sering digunakan dalam matematika? aku tahu nih, salah satunya biasanya ada di diagram Cartesius. X itu digunakan sebagai aksis. Terus ada juga di dalam aljabar, kita sering menggunakan X untuk faktor yang tidak pasti. Nah, selain pernyataan Wida tadi, dalam ilmu statistika, lambang yang digunakan untuk menyatakan rumus rata-rata adalah X, yaitu X bar. Nah, dan X ini juga digunakan untuk menyatakan apabila suatu permasalahan matematika belum diketahui. Contohnya, dalam soal kalkulus, itu kan sering banget ya ditanyain berapa sih nilai X-nya itu. Wah, keren banget nih kalian tahu semua. Jadi, sekarang kita mendapatkan pelajaran baru nih. Teman-teman di rumah juga jadi tahu nih mengenai why is variable X always used in mathematics and what is the fact of the variable X in mathematics. Semoga podcast ini dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. So now, we are Piskuan to say goodbye everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.